Magnetoencephalology atau MEG adalah teknik pencitraan saraf fungsional yang memetakan aktivitas otak dengan merekam medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang terjadi alami dalam otak. Menggunakan magnetometer yang sangat sensitif, aplikasi MEG termasuk penelitian dasar dalam proses otak represi kognitif melokalisasi daerah yang dipengaruhi oleh pathologi sebelum operasi pengangkatan, menentukan fungsi berbagai bagian otak. Computer tomography atau CT adalah teknologi yang digunakan untuk memindai otak. Ini telah digunakan sejak tahun 2000-an dan memiliki alat yang digunakan oleh ahli syaraf untuk melacak struktur dan aktivitas otak. Sementara banyak fungsi CT sekarang dilakukan dengan menggunakan MRI, CT masih dapat digunakan sebagai metode untuk mendeteksi aktivitas otak dan cedera otak. Dengan menggunakan sinar X, peneliti dapat mendeteksi penanda radioaktif otak dan menunjukkan aktivasi otak sebagai alat untuk menjalin hubungan di otak, serta mendeteksi banyak cedera atau penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dalam otak, seperti aneurisma, degenerasi, dan kanker. Magnetic Resonance Imaging atau MRI digunakan untuk memindai otak. Tujuannya untuk mengetahui struktur topologi dan dynamic di otak. Tetapi juga dapat digunakan untuk aktivasi pencitraan di otak. Sementara detail tentang cara kerja MRI dicadangkan untuk artikel MRI yang sebenarnya. Penggunaan MRI jauh menjangkau dalam studi ilmu saraf. MRI ini adalah teknologi landasan dalam mempelajari pikiran, terutama dengan munculnya MRI fungsional atau disebut dengan fMRI. MRI fungsional mengukur kadar oksigen di otak setelah aktivasi atau kandungan oksigen yang lebih tinggi sama dengan aktivasi saraf, dan memungkinkan peneliti memahami lokus apa yang bertanggung jawab untuk aktivasi di bawah rangsangan yang diberikan. Teknologi ini merupakan kemajuan besar untuk aktivasi sel atau lokus tunggal dengan cara mengekspos otak dan stimulasi kontak. Selanjutnya ada positron emission tomograph atau PET adalah teknologi pencitraan lain yang membantu para peneliti ahli-ahli menggunakan resonansi magnetik atau sinar X. Pemindaian PET mengandalkan penanda pemancar yang positron yang terikat pada penanda yang relevan secara biologis seperti glukosa. Semakin banyak aktivitas di otak, semakin banyak wilayah tersebut yang membutuhkan nutrisi, sehingga aktivitas yang lebih tinggi tampak lebih cerah pada citra otak. Pemindaian PET menjadi lebih sering digunakan oleh para peneliti karena pemindaian PET diaktifkan karena metabolisme, sedangkan MRI diaktifkan secara lebih fisiologis atau aktivitas gula versus aktivitas oksigen. Teknologi stimulasi magnetik transkranial atau TMS adalah stimulasi magnetik langsung ke otak. Karena arus listrik dan medan magnet secara intrinsik terkait dan menstimulasi otak dengan getaran magnet, hal ini memungkinkan untuk mengganggu lokus tertentu di otak untuk menghasilkan efek yang dapat diprediksi. Bidang studi saat ini menerima banyak perhatian karena manfaat potensial yang dapat diperoleh dan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi ini. Gerakan magnetik transkranial partikel di otak menunjukkan janji untuk penargetan dan pengiriman obat karena penelitian telah menunjukkan hal ini tidak invasif pada fisiologis otak. Stimulasi arus searah transkranial adalah bentuk neurostimulasi yang menggunakan arus rendah konstan yang dikirim melalui elektroda yang ditetapkan di kulit kepala.
Mekanisme yang mendasari efek TDCS masih belum bisa dipahami, tetapi kemajuan terbaru dalam neuroteknologi memungkinkan penilaian in vivo aktivitas listrik otak selama TDCS menjanjikan untuk memajukan pemahaman tentang mekanisme ini. Penelitian tentang penggunaan TDCS pada orang dewasa yang sehat telah menunjukkan bahwa TDCS dapat meningkatkan kinerja kognitif pada berbagai tugas, bergantung pada area otak yang dirangsang. TDCS telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan matematika, meskipun salah satu bentuk TDCS juga ditemukan menghambat pembelajaran matematika, rentang perhatian, pemecahan masalah, memori, dan koordinasi. Teknologi elektroencephalograf atau EEG adalah metode untuk mengukur aktivitas gelombang otak secara non-invasif. Sejumlah elektroda ditempatkan di sekitar kepala dan kulit kepala dan sinyal listrik diukur. Biasanya EEG digunakan saat menangani tidur karena ada pola gelombang karakteristik yang terkait dengan berbagai tahapan tidur. Secara klinis, EEG digunakan untuk mempelajari epilepsi serta adanya stroke dan tumor di otak. EEG adalah metode berbeda untuk memahami pensinyalan listrik di otak selama aktivasi. Selanjutnya adalah teknologi magnetoencephalograf atau MEG. MEG adalah metode lain untuk mengukur aktivitas di otak dengan mengukur medan magnet yang muncul dari arus listrik di otak. Manfaat menggunakan MEG daripada EEG adalah bahwa bidang ini sangat terlokalisasi dan menimbulkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana lokus spesifik bereaksi terhadap rangsangan atau jika daerah ini terlalu aktif atau seperti pada serangan epilepsi. Teknologi implan, perangkat saraf yang paling umum adalah stimulator otak dalam, atau disingkat dengan DBS, yang digunakan untuk memberikan stimulasi listrik ke area yang dilanda ketidakaktifan. Neuromodulasi adalah bidang yang relatif baru yang menggabungkan penggunaan neurodevice dan neurochemistry. Dasar dari bidang ini adalah bahwa otak dapat diatur menggunakan sejumlah faktor yang berbeda, metabolik, kerangsangan listrik, fisiologis, dan semua ini dapat dimodulasi oleh perangkat yang ditanamkan di jaringan syaraf. Ini dapat dilakukan dengan memodifikasi bahan kimia permukaan implan syaraf. Dan ada juga terapi sel. Para peneliti mulai melihat kegunaan sel punca di otak yang baru-baru ini ditemukan di beberapa lokus. Sejumlah besar peneliti sedang dilakukan untuk menentukan apakah bentuk terapi ini dapat digunakan dalam skala besar. Eksperimen telah berhasil menggunakan sel punca di otak anak-anak yang menderita cedera saat gestasi dan orang tua dengan penyakit degeneratif untuk mendorong atau memproduksi sel-sel dan membuat lebih banyak koneksi antar neuron.